Pernikahanku dengan Reza adalah kisah yang awalnya indah. Kami bertemu 5 tahun lalu, saling jatuh cinta, dan membangun rumah tangga yang penuh cinta dan harapan. Reza adalah pria yang penuh perhatian, selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi, dan tak pernah sekalipun membuatku merasa kurang dicintai. Di awal pernikahan, kami seperti pasangan bahagia lainnya. Kami menata rumah kecil kami bersama, berbagi mimpi, dan bercita-cita memiliki anak yang bisa melengkapi kebahagiaan kami. Aku bisa membayangkan suara tawa anak-anak berlarian di rumah ini, memanggil kami dengan penuh keceriaan. Namun, harapan itu mulai terasa jauh. Tahun pertama berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Aku dan Reza mencoba untuk tidak terlalu khawatir, berpikir bahwa mungkin ini hanya masalah waktu. Tapi ketika tahun kedua dan ketiga berlalu dengan hasil yang sama, kecemasan mulai menghantuiku. Kami mendatangi dokter, menjalani berbagai pemeriksaan, dan akhirnya menerima kenyataan pahit. Aku mengalami masalah kesuburan yang membuat peluangku memiliki anak sangat kecil. Kata-kata dokter itu menghantamku seperti badai. Aku merasa seperti tubuhku telah mengkhianatiku. Reza mencoba menenangkan. Ia menggenggam tanganku erat, mengatakan bahwa cinta kami lebih besar dari segalanya, bahwa anak bukanlah satu-satunya alasan untuk menikah. Aku percaya padanya. Aku ingin percaya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku takut. Takut bahwa cinta saja tak akan cukup. Setelah bertahun-tahun mencoba dan gagal, aku mulai merasakan perubahan dalam pernikahan kami. Dulu, Reza selalu pulang tepat waktu, menyapaku dengan senyum dan pelukan hangat. Tapi kini, ia sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku tak ingin berpikir buruk. Tapi perlahan, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia lebih sering termenung, lebih sering menghindari tatapan mataku, dan obrolan kami yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi percakapan singkat yang hambar. Suatu hari, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku mencelos. Sebuah pesan di ponselnya dari seorang wanita bernama Aisyah. Aku menunggumu malam ini. Jangan lupa janji kita. Tanganku gemetar. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi pesan-pesan itu terus bermunculan, hingga aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku mencoba bertanya, tapi Reza hanya menghindar. Ia mengelak, mengatakan bahwa aku terlalu berlebihan. Tapi aku bisa merasakan jarak yang semakin melebar di antara kami. Hingga suatu hari, aku melihatnya sendiri. Reza bersama seorang wanita lain, berjalan berdampingan di sebuah restoran. Wanita itu tengah mengelus perutnya yang membuncit, pertanda kehamilan. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku pulang dengan hati yang hancur. Aku menunggunya pulang malam itu, dan saat ia tiba, aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Siapa dia, Reza? Tanyaku dengan suara bergetar. Reza terdiam. Tatapannya penuh rasa bersalah, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang telah ia buat. Hari-hari setelah pengakuan Reza terasa seperti neraka bagiku. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap kali melihat wajahnya, hatiku terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Aku merasa kehilangan segalanya, cinta, kepercayaan, dan harga diriku. Aku terus bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tak layak dicintai hanya karena aku tak bisa memberi keturunan? Reza mencoba menjelaskan. Katanya, ia tidak pernah ingin menyakitiku. Ia masih mencintaiku, tetapi ia juga ingin menjadi seorang ayah. Dan Aisyah, wanita itu, bisa memberinya keturunan yang selama ini ia impikan. Aku tidak ingin meninggalkanmu, katanya dengan suara pelan.
Aku ingin kita tetap bersama, meskipun ada dia. Kata-katanya seperti petir yang menyambar jantungku. Jadi, dia ingin tetap bersamaku, tapi juga ingin memiliki istri lain? Aku ingin tertawa, tapi air mataku malah jatuh tanpa bisa kutahan. Reza, kau ingin aku menerima ini, suaraku gemetar. Kau ingin aku hidup dalam bayang-bayang wanita lain, melihatmu mencintainya, membangun keluarga dengannya, sementara aku tetap di sini, sendirian. Reza tak menjawab. Ia hanya menunduk, tahu bahwa apa yang ia katakan terlalu kejam untuk diterima oleh seorang istri yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuknya. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin terpuruk. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku berhenti keluar rumah, berhenti merawat diriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa menangis lagi. Aku hanya duduk di kamar, menatap langit-langit dengan pikiran kosong. Sahabatku, Dinda, datang menemuiku. Begitu melihat keadaanku, ia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Kamu tidak boleh seperti ini, Lia, katanya lembut. Kamu berharga. Kamu lebih dari sekadar seorang istri. Kamu lebih dari sekadar wanita yang bisa melahirkan anak. Aku menggeleng pelan. Tapi, Din, aku tidak bisa memiliki anak. Apa yang bisa kuharapkan dari hidup ini? Dinda menatapku tajam. Apakah hidupmu hanya tentang menjadi seorang ibu? Apakah hidupmu hanya tentang Reza? Aku terdiam. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini, aku memang selalu mengukur nilainya dari statusku sebagai istri dan calon ibu. Aku lupa bahwa aku juga punya hak untuk bahagia, meskipun bukan dalam bentuk yang selama ini kuimpikan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku mulai mempertimbangkan untuk pergi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Aku tahu, ini akan menjadi percakapan terberat dalam hidupku, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam penderitaan seperti ini. Ketika ia masuk, ia terlihat lelah. Matanya merah, seolah dia juga telah menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Tapi aku tidak peduli. Aku menatapnya lurus, tanpa air mata, tanpa kemarahan. Kita harus bicara, kataku pelan. Reza mengangguk dan duduk di hadapanku. Ia tidak berkata apa-apa, menunggu aku melanjutkan. Aku mencintaimu, Reza, suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuduga. Tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang wanita lain. Aku tidak bisa menjadi istrimu sementara hatimu terbagi. Reza menunduk. Lia, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Tapi kau sudah melakukannya, potongku cepat. Dan aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau ingin anak, dan aku tahu kau berhak untuk mendapatkannya. Tapi aku juga berhak untuk bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak ada dalam pernikahan ini lagi. Aku melihat air mata menggenang di matanya. Aku tahu, meskipun ia mencintaiku, ia juga mencintai wanita itu. Dan aku tidak bisa terus hidup dalam cinta yang harus dibagi. Apa ini artinya kau ingin kita berpisah? Suaranya terdengar serak. Aku mengangguk pelan. Ya, Reza. Aku ingin kita berpisah. Aku ingin kita melepaskan satu sama lain, agar kita bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri. Reza menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Aku bisa melihat kepedihan di wajahnya, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berat. Aku mengemasi barang-barangku, meninggalkan rumah yang telah kami bangun bersama. Aku menangis saat melangkah keluar, tetapi aku juga merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama ini, kebebasan. Aku kembali ke rumah orang tuaku.
Mereka menerimaku dengan tangan terbuka, tanpa pertanyaan, tanpa penghakiman. Mereka hanya memelukku, membiarkanku menangis sepuasnya. Perlahan, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku mulai bekerja lagi, mulai melakukan hal-hal yang dulu kusukai. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk pernikahan atau anak. Aku belajar bahwa aku masih memiliki banyak hal yang bisa kulakukan, banyak impian yang bisa kukejar. Aku tidak membenci Reza. Aku tidak menyesali pernikahan kami. Tapi aku juga tidak menyesali keputusanku untuk pergi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Suatu hari, beberapa bulan setelah perceraian kami resmi, aku menerima pesan dari Reza. Lia, aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal telah menyakitimu. Aku berharap kau menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Aku tersenyum kecil. Aku tidak menjawab, tetapi aku tahu, di dalam hatiku, aku telah memaafkannya. Dan aku tahu bahwa aku akhirnya telah menemukan kedamaian.